Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau UAS mata kuliah ekonomi publik dengan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ekonomi publik. Pertanyaan pertama setidaknya berbunyi, mengapa kualitas kebijakan ekonomi negara yang berkaitan dengan kesejahteraan publik sangat ditentukan oleh kompetensi dan integritas rezim yang memerintah? Pertama, kita melihat dari sisi kompetensi. Kompetensi ini merupakan komponen yang paling penting dalam pemerintahan. Aktor-aktor yang memerintah itu harus kompeten dalam bidang yang khusus digelutinya atau yang dimiliki, yang dikerjakannya. Jadi kekurangan pengetahuan misalnya dalam pengelolaan ekonomi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya itu boleh jadi kemungkinan akan menyimpang. Ini mengingat bahwa pengetahuan ekonomi yang luas atau yang ahli di bidang ekonomi tentu akan mengetahui dampak-dampak buruk dari seluruh kebijakannya, dampak-dampak baik dari seluruh kebijakannya. Sedangkan orang-orang yang memerintah namun tidak kompeten dalam bidang ekonomi misalnya, itu cenderung tidak mengetahui dampak buruk dan dampak baik dari kebijakan yang dikeluarkannya, sehingga dia mengira bahwa kebijakan ini tepat padahal ternyata tidak tepat sasaran. Itulah yang kadang orang-orang yang tidak kompeten itu kebijakannya cenderung buruk. Nah, dari aspek integritas di sini selain sebenarnya pemerintah harus memiliki kompetensi pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis, juga harus ditopang oleh integritas pemerintah. Integritas yakni adalah kesesuaian antara ucapan, pikiran, dan tindakannya. Jadi meskipun pemerintah itu ahli, katakanlah begitu, punya pengalaman, skill, kemampuan di dalam memerintah, akan tetapi mengalami disintegritas moral, katakanlah begitu, maka ketika dia mengucapkan bahwa kita akan mensejahterakan masyarakat, kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita akan meningkatkan pendidikan, itu tidak akan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Itu boleh jadi disebabkan justru anggaran yang digunakan untuk pengelolaan ekonomi, pengelolaan sistem pendidikan, kondisi sosial, pengelolaan kondisi sosial itu ternyata dikorupsi. Itu. Jadi mereka-mereka yang korupsi dalam pemerintahan adalah mereka-mereka yang ahli dalam bidangnya tertentu, akan tetapi mengalami disintegritas. Jadi apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Itu. Yang kedua adalah pertanyaannya, maksud dari dampak positif dan negatif dari inflasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut sebagai inflasi itu. Nah, inflasi ini merupakan kondisi dari kondisi harga yang mengalami peningkatan. Jadi inflasi adalah peningkatan harga dalam kurun waktu tertentu. Nah, mengenai jenis-jenisnya itu ada banyak, tapi sekaitan dengan pertanyaan ini, apa maksud dari dampak positif inflasi dan maksud dari dampak negatif inflasi? Nah, dampak positif dari inflasi yaitu pengaruh yang dihasilkan dari inflasi tersebut, dari peningkatan harga dalam kurun waktu tertentu itu, dampaknya yang menghasilkan secara baik dari segi ekonominya. Nah, dalam teori ekonomi, jika harga naik, maka cenderung produsen akan meningkatkan produktivitas barang dan jasanya. Jadi
dampak positifnya adalah akan banyak produsen akan meningkatkan produktivitasnya gitu. Ini tuh di samping dia akan di satu sisi dia akan meningkatkan produktivitas barang dan jasanya, akan memberikan konsekuensi produsen membutuhkan tenaga kerja, sehingga dengan mengambil tenaga kerja itu akan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, dampak positif yang lain adalah hutang seseorang maupun perusahaan di bank itu akan mengalami penurunan nilai, yaitu meskipun misalnya harga real dari utang atau nilai mata uang tersebut sama dengan utangnya, akan tetapi nilai dari uang itu secara nilai dari nilai tukar mata uang itu terhadap barang dan jasa mengalami penurunan, sehingga cenderung para orang-orang ya atau perusahaan yang memiliki hutang tersebut itu akan mudah membayar utangnya. Dan dari sisi yang lain juga dampak positif yang lain dari inflasi adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat disebabkan karena adanya peningkatan harga dari barang dan jasa itu. Nah, tentu pertumbuhan ekonomi ini yang dimaksud adalah berkaitan dengan inflasi ringan gitu. Nah, apa sih dampak negatif dari inflasi ini? Itu pengaruh buruk bagi masyarakat dari aspek ekonomi. Bahkan juga nanti kalau kita bicara dampak ekonomi terhadap kondisi-kondisi yang lain ada, tetapi khusus dalam dari aspek ekonominya atau dari sektor ekonomi, maka dampak buruk yang dihasilkan oleh inflasi adalah penurunan tingkat daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang memiliki gaji tetap, katakanlah misalnya 1 juta dalam sebulan, yang cukup untuk mengkonsumsi berbagai macam makanan-makanan pokok dan semacamnya, pada saat ada peningkatan harga, maka pendapatan 1 juta yang dimiliki oleh masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam sebulan. Itulah yang dimaksud penurunan tingkat daya beli masyarakat. Nah, di sisi yang lain juga masyarakat cenderung takut untuk menabung, karena nilai mata uang itu rendah, gitu kan ya. Jadi menabung justru tidak baik dari sisi itu. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana seharusnya penerapan sistem lelang atau competitive bid untuk mewujudkan inovasi dan efisiensi dalam perekonomian gitu. Nah, sistem lelang ini kan sebenarnya harus disesuaikan juga, dalam pemahaman saya ya, harus disesuaikan juga dengan kondisi masyarakatnya gitu. Kita ketahui bahwa sekarang ini kita masuk di dalam era modern, di mana aktivitas perekonomian justru lebih banyak dilakukan di wilayah atau dengan cara online, sehingga sistem lelang untuk efisien, tidak terlalu rumit dari segi teritori, maka sistem lelang secara online juga menurut kita merupakan solusi yang baik untuk efisiensi dan inovasi, salah satu inovasi dari peningkatan perekonomian itu. Juga sistem lelang ini harus diwadahi dengan saya kira merupakan hal yang sangat inovatif di Indonesia, karena ada penerapan atau ada pembuatan sistem wadah lelang itu
dalam bentuk lembaga, yaitu adanya balai lelang gitu. Kemudian juga dalam sistem lelang ini terdapat aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pelelangan gitu. Nah, juga dalam sistem pelelangan yang efisien dan inovatif itu seharusnya ada ukuran yang tepat untuk standar harga dari objek yang atau barang yang dilelangkan. Jadi ada aspek aturannya, ada aspek inovasinya, yaitu masuk di dalam pasar-pasar online atau dalam bentuk online. Kemudian ada lembaga yang menampung aspirasi masyarakat yang ingin melelangkan barangnya. Saya pikir itu merupakan hal yang sangat penting di dalam competitive bid atau sistem lelang ini. Yang keempat adalah apa yang dimaksud dari pengukuran eksternalitas adanya pasar dan eksternal solusi penyelesaian masalah eksternalitas. Nah, di sini kita pertama-tama harus mengetahui apa yang disebut sebagai eksternalitas dalam pengertian ekonomi, yaitu eksternalitas adalah efek samping dari proses perekonomian, baik produksi maupun konsumsi. Nah, eksternalitas ini itu bisa melahirkan dampak positif maupun dampak negatif pula. Nah, pengukuran eksternalitas ini itu dapat dilihat dari seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh sebuah aktivitas ekonomi. Katakanlah misalnya produksi. Sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan tambang menghasilkan menghasilkan barang tambang yang cukup banyak, akan tetapi melahirkan katakanlah polusi. Nah, polusi ini sendiri merupakan eksternalitas yang tidak masuk dalam faktor-faktor atau target-target dalam perekonomian, sehingga efek samping dari sebuah perusahaan ini itu berefek pada masyarakat. Nah, kadang penyelesaiannya itu dengan cara dengan cara misalnya memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar tambang secara gratis misalnya. Itu merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak gitu. Jadi juga dengan adanya perusahaan, untuk produktivitas perusahaan baik yang meskipun di luar dari aktivitas produksi itu sendiri, maka perusahaan membutuhkan setidak-tidaknya kualitas sumber daya manusia, sehingga lahirlah pendidikan yang memberikan solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan sumber dayanya. Contoh-contoh kecil di dalam aktivitas pasar misalnya juga terdapat apa yang disebut sebagai eksternalitas itu dalam bidang katakanlah dalam bidang perdagangan. Misalnya seorang pedagang yang meningkatkan yang menurunkan nilai harga barangnya harga barang dia turunkan, yang dimana harga barang ini tidak sesuai dengan standar harga yang telah disepakati di dalam pasar. Nah, meskipun pedagang ini memiliki untung, yaitu sesuai dengan kalkulasi yang telah dia lakukan untuk menurunkan harga barangnya, dia untung disebabkan karena banyak yang membeli barang tersebut, akan tetapi berpengaruh terhadap harga-harga barang yang lain di pasar tersebut. Jadi para pedagang justru akan komplain kok harga barang mengalami penurunan di situ. Contoh-contoh yang lain juga misalnya kebijakan publik atau kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan pembangunan jalan tol.
yang merupakan akses baru bagi pengendara motor, di mana sebelumnya aktivitas kendaraan itu melalui jalan-jalan, di mana jalan-jalan tersebut sebelumnya dipenuhi oleh pedagang-pedagang yang kebutuhan hidupnya didapatkan dari konsumsi-konsumsi para pengendara yang lewat di jalan itu. Nah, dampak dari pembangunan jalan tol yang baru ini sehingga jalan yang sebelumnya dilalui oleh pengendara tidak lagi dilalui, sehingga para pedagang-pedagang di sini tidak lagi memiliki pendapatan. Itu semua adalah eksternalitas juga dari kebijakan pemerintah. Nah, saya kira itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.